Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, nama saya Denita Wijayaningrum. Kali ini saya akan mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk belajar mengenai proses pembelahan mitosis, yaitu meliputi tahapan-tahapan dan proses dalam setiap tahapan-tahapannya. Sebelum membahas tentang proses pembelahan mitosis, di sini udah tahu apa belum mengenai apa itu pembelahan sel? Jadi untuk gambarannya, coba lihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa biji kacang hijau dapat tumbuh hingga menjadi tanaman kacang hijau seperti ini yang memiliki daun, batang, akar, dan organ-organ lainnya. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui pastinya kalau biji kacang hijau ini, sel yang ada dalam biji kacang hijau tentunya lebih sedikit daripada sel yang ada pada tanaman kacang hijau yang sudah memiliki organ-organ ini. Nah, bagaimana sel yang sedikit ini bisa bertambah banyak menjadi pada tanaman kacang hijau ini? Jadi, caranya adalah dengan melakukan reproduksi sel. Nah, sel itu bereproduksi atau berkembang biak dengan cara pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel ini ada tiga sebenarnya, yaitu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Namun di sini saya akan mempelajari atau mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk mempelajari tentang pembelahan mitosis. Sebelum kita memulai pada tahap-tahap pembelahannya, di sini ada peta konsep, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi, proses pembelahan mitosis ini tuh terjadi pada karyokinesis. Nah, sebelum karyokinesis ini terjadi proses yang namanya tahap interfase. Di mana tahap interfase ini sendiri itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1, S, dan fase G2. Kemudian dilanjutkan dengan karyokinesis, yaitu ada profase, prometafase, metafase, dan anafase, serta telofase. Kemudian setelah proses karyokinesis selesai, akan dilanjutkan dengan proses sitokinesis. Berikut ini adalah contoh gambar mengenai pembelahan mitosis, yaitu terjadi interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir adalah sitokinesis. Berikut ini juga gambar yang lain mengenai pembelahan mitosis, namun di gambar ini tidak ada proses interfasenya. Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tahap interfase. Nah, tahap interfase ini dibagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, yang pertama adalah tentang fase G1. Fase G1, pada tahap ini, sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa. Pada tahap ini juga terjadi sintesis protein, karbohidrat, lipid, inisiasi replikasi DNA, dan duplikasi organela. Pada tahap G1 ini berlangsung lebih lama daripada fase S dan fase G2. Kemudian setelah terjadi fase G1 ini, kemudian dilanjutkan dengan fase S. Fase S ini terjadi selama 9 jam.
Pada tahap ini, terjadi replikasi DNA dan sintesis satu set lengkap protein kromosomal histon dan non-histon. Selain itu, terjadi juga duplikasi kromosom. Kemudian setelah mengalami fase G2S, fase S maksudnya, fase S ini akan dilanjutkan dengan fase G2, di mana fase G2 ini terjadi kurang lebih selama 2 jam. Tentunya lebih singkat daripada fase S dan fase G1. Pada tahap ini, sel mulai mempersiapkan diri untuk membelah. Nah, setelah mengalami tahap interfase, kemudian mengalami tahap yang namanya karyokinesis. Karyokinesis ini sendiri dibagi menjadi 4 tahap sebenarnya, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun di antara profase dan metafase, ini terjadi satu tahap yang namanya adalah prometafase. Kita bahas satu persatu tahapannya, yaitu yang pertama adalah tahap profase. Pada tahap profase ini diawali dengan perubahan sentrosom. Sentrosom yang telah terduplikasi menjadi 2 kutub pembelahan mitotik saat fase G1 dan G2 akan memancarkan mikrotubula aster yang semakin lama akan semakin memanjang. Dan kedua sentrosom tersebut akan bergerak menjauh. Kemudian terjadi aktivitas lain, yaitu benang-benang kromatin menduplikasi diri dan berkondensasi menjadi kromatid. 2 kromatid kemudian diikat menjadi satu pada daerah sentromer menjadi kromosom. Seperti ini menjadi kromosom. Kemudian sentromer sendiri diikat oleh kinetokor. Pada akhir profase menuju ke prometafase, sehubung inti akan pecah dan terurai menjadi komponen-komponen penyusunnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap prometafase. Jadi pada tahap prometafase ini, pecahnya selubung inti menyebabkan mikrotubula yang tadinya berada di luar inti dapat memasuki daerah inti. Akhir prometafase ditandai dengan bergeraknya kromosom ke bidang ekuator pembelahan. Jadi, kromosom ini belum berada pada satu bidang ekuator, jadi baru bergerak. Kemudian dilanjutkan dengan metafase. Nah, barulah pada tahap metafase ini itu terjadi kromosom akan berjejer dalam bidang ekuator, di mana tahap ini diawali dengan pengaturan letak dan arah kromosom oleh mikrotubula kinetokor, sehingga setiap kromosom akan menghadap kutub masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini, kromatis saudara itu yang dimaksudkan adalah seperti ini. Awalnya ini kromosom ini terdiri dari kromatis saudara yang nantinya akan membelah. Dan masing-masing kromatid ini akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, dalam fase anafase ini ada yang disebut dengan anafase A dan anafase B. Jadi anafase A itu adalah ketika kromatid akan bergerak ke arah kutub pembelahan masing-masing. Karena memendeknya mikrotubula dan kinetokor dan secara tiba-tiba. Kemudian sedangkan anafase B itu adalah saling menjauhnya kutub mitosis, itu disebut anafase B. Setelah tahap anafase berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan tahap telofase. Jadi tahap telofase ini adalah di mana tahap 2 nukleus sel anak terbentuk seperti ini, terjadi terbentuknya 2 nukleus. Dan fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran dan nukleolus muncul kembali. Kemudian pada tahap telofase ini akan mengakhiri serangkaian proses karyokinesis
Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap sitokinesis. Pada tahap sitokinesis ini, antara sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Pada sel hewan, proses atau tahap sitokinesis ini dipengaruhi oleh aktivitas cincin kontraktil. Ini seperti ini, sedangkan pada sel tumbuhan, itu terjadi karena adanya aktivitas pembentukan dinding sel yang baru. Nah, sitokinesis ini bisa disebut juga dengan pembelahan sitoplasma. Itulah serangkaian proses pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ini dihasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Sobat biologi, demikianlah penjelasan saya mengenai proses pembelahan mitosis. Jadi di sini kita dapat mengetahui ya, mengapa makhluk hidup yang tersusun dari sedikit sel bisa tumbuh menjadi makhluk hidup yang mempunyai berjuta-juta sel. Hal tersebut dikarenakan karena adanya proses pembelahan sel. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.